Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Irmawati. Saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku organisasi, bagaimana kita bisa bekerja lebih efektif dan mencapai tujuan kita. Mari kita simak bersama. Dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang mempengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi, dari usia, gender, status perkawinan, hingga masa kerja. Semua aspek ini dapat membentuk perilaku di lingkungan kerja. Lalu, bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam produktivitas dan dinamika organisasi? Yuk kita bahas lebih dalam. Pertama, karakteristik biografi usia. Orang memiliki persepsi yang beragam tentang pekerja yang lebih tua. Sebagian orang melihat bahwa pekerja yang lebih tua memiliki beberapa kualitas positif, seperti pengalaman yang luas, kematangan dalam bekerja, etika yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Namun, ada yang beranggapan bahwa pekerja yang lebih tua kurang luas dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru. Berdasarkan beberapa studi, ditemukan bahwa pekerja yang lebih tua memiliki tingkat turnover yang lebih rendah. Pekerja yang lebih tua cenderung memiliki tingkat kemangkiran yang lebih rendah jika kemangkiran tersebut dapat dihindari. Namun, mereka lebih beresiko mengalami kemangkiran yang tidak dapat dihindari, seperti ketidakhadiran karena kondisi kesehatan yang memburuk. Kedua, perbedaan gender. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita dalam beberapa aspek, seperti kemampuan penyelesaian masalah, motivasi, dan kemampuan belajar. Namun, terdapat beberapa perbedaan kecil, seperti wanita lebih cenderung patuh pada otoritas, dan pria cenderung lebih agresif dan memiliki ekspektasi keberhasilan yang lebih tinggi. Lalu, mengenai tingkat kehadiran, perempuan memiliki tingkat kehadiran yang lebih tinggi daripada laki-laki, karena ekspektasi budaya yang menempatkan tanggung jawab rumah dan keluarga sebagai prioritas bagi perempuan. Karakteristik biografis status perkawinan. Penelitian tentang dampak status perkawinan terhadap produktivitas masih terbatas, namun penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah, tingkat turnover yang lebih rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Namun, hubungan sebab akibat antara status pernikahan dan produktivitas masih belum jelas dan perlu penelitian lebih lanjut. Keempat, karakteristik biografis masa kerja. Penelitian tentang hubungan antara masa kerja dan produktivitas telah banyak dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa masa kerja yang lebih lama atau senioritas memiliki hubungan positif dengan produktivitas kerja. Kemudian, masa kerja yang lebih lama memiliki hubungan negatif dengan kemangkiran dan turnover. Masa kerja juga memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Artinya, semakin lama seseorang bekerja, maka produktivitas, kepuasan kerja, dan kemungkinan untuk tetap bekerja cenderung meningkat. Tipe kemampuan individu. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bakat angka atau numerik, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan kemampuan mengingat. Kemampuan-kemampuan intelektual ini sangat penting dalam menentukan kemampuan seseorang dalam memproses informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan fisik mencakup beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor kekuatan yang meliputi kekuatan dinamik, kekuatan otot bawah, kekuatan statis, kekuatan eksklusif. Yang kedua, faktor lain yang meliputi koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Yang ketiga, faktor fleksibilitas yang meliputi fleksibilitas jangkauan dan fleksibilitas dinamik. Kemampuan-kemampuan fisik ini sangat penting dalam menentukan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik. Sekarang, kita telah memahami dasar-dasar perilaku organisasi dan tipe kemampuan individu. Semoga pengetahuan ini bisa membantu kita mencapai kesuksesan dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.